Seperti itu. Kota Semarang jumlah penduduknya juga cukup banyak, tetapi ini urutan ke-8. Jadi ini bagus ya. Ini salah satunya adalah karena vaksinasi di Kota Semarang ini sudah tinggi, Pak. Ya. Jadi cakupan vaksinasinya juga sudah cukup tinggi. Ya. Yang tinggi itu Kota Semarang, Kota Surakarta, ya. Kota Surakarta di sini juga urutan ke-12, ya. Sebelum-sebelumnya ini kan kasus aktif itu selalu didominasi Kota Semarang dan Kota Solo, ya. Juga Semarang Raya dan Solo Raya, ya. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Bapak Dr. Yulianto Prabowo MKes. Saya akan mengajak berdiskusi mengenai perkembangan pandemi COVID serta beberapa dampak-dampak ikutannya setelah kira-kira 1 tahun kita menjalani pandemi ini. Dok, apa kabar, Dok? Baik, sehat-sehat Pak Bambang. Oke. Dok, ini yang menyangkut mengenai kaitannya dengan ekonomi. Kalau sampai menunggu misalnya kita itu nanti akan dampak baiknya itu tadi ada di akhir tahun, yaitu setelah 70% vaksin. Nah, apakah itu berarti ekonomi juga baru mulai akan kembali di akhir tahun? Karena sementara ini kan pemerintah sudah mulai memprediksikan bahwa kita ini di tahun ini harus sudah positif di atas 4,5% sampai 5% gitu, Dok. Iya, iya. Jadi skenarionya seperti itu, Pak. Dulu pada awal-awal pandemi ini kita juga sudah membuat skenario-skenario, ya, ada forecasting masalah pandemi ini. Lalu para ahli epidemiologi merancang, ya, forecasting itu bahwa puncaknya ada di bulan Agustus dan berakhir pada bulan Desember, ya. Ada apa itu namanya perakiraan selanjutnya, yaitu puncaknya di bulan November, akhirnya di bulan April, ya. Nah, ternyata itu juga meleset juga. Ya, jadi kita belum tahu persis ini kapan ini akan berakhir, ya, karena di beberapa negara di Eropa, ya, lalu di Asia, di tempat lain itu sudah menurun, seperti India itu sudah menurun, sudah hampir landai, ya, hebat, ya. Dan itu di Prancis juga seperti itu, di negara-negara Eropa lain juga seperti itu. Jadi terjadi apa yang disebut gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi karena terjadi pelonggaran. Maka di berbagai negara itu nggak mati dan sebagainya. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Jadi antara kesehatan dan ekonomi ini memang
Kalau Pak Presiden itu mengistilahkan antara bagaimana keseimbangan antara rem dan gas itu, ya. Nah, ini makanya kalau kita akan nanti melepas supaya ekonomi meningkat, ya, tentunya ada risiko, yaitu soal kesehatan yang juga akan membahayakan dan berpengaruh terhadap ekonomi. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri, ya, antara kesehatan, ekonomi, lalu sektor-sektor lain. Ini tidak bisa, tapi semuanya saling berpengaruh. Jadi maka harapan kita tujuan pertama bagaimana mengakhiri pandemi ini secara cepat, gitu, agar ekonomi segera bisa pulih, gitu, Pak. Dok, kalau untuk memotivasi masyarakat atau daerah-daerah di Jawa Tengah, bisa nggak ditunjukkan daerah, kabupaten atau kota yang upaya pencegahan penanggulangan COVID-nya itu bagus dan berhasil, jadi bisa menjadi rujukan gitu kira-kira, ada nggak, Dok? Kita belum tahu, Pak. Kayaknya belum ada, ya, yang bisa diambil contoh, ya. Di berbagai negara pun juga tidak ada yang kecuali China, ya. China itu cukup berhasil, ya. Tetapi karena memang pemerintahannya lebih ke otoriter, ya, otoriter, ya. Nah, itu mungkin bisa terjadi dengan cara dengan suatu instruksional yang sangat ketat dengan sanksi dan hukuman yang tegas, gitu. Itu kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Tapi di berbagai negara lain juga seperti itu. Tadinya seperti India itu akan menjadi contoh sebenarnya. Banyak yang mengangkat India itu cukup berhasil sekali untuk menurunkan jumlah kasus. Tapi ternyata di akhir ini terjadi ledakan yang luar biasa seperti itu. Jadi negara-negara pun lain pun juga kita belum bisa mengatakan yang mana, gitu. Tapi kayaknya seperti Vietnam seperti itu, ya. Lalu juga Taiwan, pemerintahannya berbeda, ya. Nah, kalau di daerah kita belum bisa juga, daerah mana di Jawa Tengah atau di Indonesia ini yang mana, ini juga belum ada contoh yang bagus yang bisa kita tiru, gitu. Namun demikian yang jelas, Pak, tidak ada satu faktor tunggal yang bisa mengatasi pandemi ini. Ya pasti adalah multifaktor, multisektor, multi kebijakan, satu kebijakan menyelesaikan semuanya. Jadi itu, ya. Atau kalau dirubah anunya, Dok, di Jawa Tengah itu daerah mana yang kasusnya paling kecil? Lihat jumlah kasus ini tentunya tidurnya banyak dengan yang sedikit, yang kecil, ya. Itu pasti berbeda, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, kita lihat misalkan kasus aktif, ya. Kasus aktif itu yang paling tinggi Cilacap, ya. Lalu Sragen, Banyumas, Karanganyar, Kebumen, Banjarnegara, Kota Semarang. Kota Semarang ini sekarang posisinya sudah Pak, bukan lagi nomor 1 atau nomor 2, ya, jumlah kasus aktif. Kalau beberapa bulan yang lalu Kota Semarang ini selalu nomor 1, nomor 2, 5, 6, nomor 7 ini. Lalu Wonosobo, Brebes, Tegal.
Ya, ya, ya. Ini kan jumlahnya hampir sama ini, eh, kabupaten ini. Cilacap paling tinggi, jumlah penduduknya memang 2 kali lipat dari kabupaten lain, Pak, sekitar 2 jutaan ya. Ya, besar ini. Brebes juga, ya. Seperti itu. Kota Semarang jumlah penduduknya juga cukup banyak, tetapi ini urutan ke-8. Jadi ini bagus ya. Ini salah satunya adalah karena vaksinasi di Kota Semarang ini sudah tinggi, Pak. Ya. Jadi vaksinasinya juga sudah cukup tinggi. Ya. Yang tinggi itu Kota Semarang, Kota Surakarta, ya. Kota Surakarta di sini juga urutan ke-12, ya. Sebelum-sebelumnya ini kan kasus aktif itu selalu didominasi Kota Semarang dan Kota Solo, ya. Juga Semarang Raya dan Solo Raya, ya. Tapi ini sekarang ini sudah bergeser ke bawah urutannya, ya. Ini analisa saya, dugaan saya, ini karena cakupan vaksinasinya memang tinggi dua kota itu, gitu. Apakah karena pasokan vaksinnya untuk Kota Semarang itu lebih banyak dari yang lain gitu, Dok? Iya, jadi dulu itu Semarang itu dipakai sebagai pilot project untuk lansia, punya daerah yang lansianya divaksin itu hanya Kota Semarang. Nah, akhirnya menjadi prioritas Kota Semarang itu. Tetapi sekarang ini semua kabupaten kota sudah pelayanan kebijakan vaksinasi nasional pada awal-awal dulu itu adalah ibu kota provinsi. Hanya ibu kota provinsi di Indonesia yang lansianya divaksin waktu itu. Setelah ini ambil semuanya. Sehingga Semarang itu sudah leading duluan gitu. Nah, kalau Solo itu adalah pedagang pasar, ya, satu-satunya wilayah di Jawa Tengah yang pedagang pasarnya itu semuanya divaksin. Itu juga kebijakan pusat ya waktu itu seperti itu. Maka pedagang pasar yang di Solo itu sudah semuanya ya di Klewer, lalu juga pasar-pasar lain yang ada di itu semua pedagangnya sudah divaksin, tapi mungkin di tempat lain kan belum gitu. Jadi itu karena itu Pak ada kebijakan khusus di dua wilayah itu. Baik, Dok, terima kasih informasinya. Mungkin masih ada lagi info yang kira-kira penting untuk masyarakat Jawa Tengah ingin disampaikan, Dok, silakan. Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada warga Tengah yang di perantauan, yang mana ini pada mentaati ya himbauan atau aturan tentang larangan mudik ini. Moga-moga ini tetap kita laksanakan, kita lakukan sampai pasca Lebaran nanti. Dan yang pandemi ini dengan 3 syarat, kita tetap melakukan terus, ya. Lalu partisipasi masyarakat kita harapkan. Yang kedua, mari terus taati protokol kesehatan, utamanya 3M, itu kita terus, pertahankan terus dan tingkatkan terus, ya. Karena apa? Di Jawa Tengah itu masih ada sekitar 25% yang tidak taat memakai masker, ya, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, itu masih sekitar 25%, ya, itu tidak taat, ya. Lalu yang terakhir, mari kita minimalisir mobilitas dan juga hindari kerumunan-kerumunan. Jadi untuk itu masyarakat sekarang masih
diberlakukan pembatasan-pembatasan kegiatan, entah itu kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan, ya, dan lain-lain itu masih dilakukan pembatasan-pembatasan. Dan PPKM Mikro berpanjang lagi, jadi kami harapkan ini karena PPKM Mikro ini di tingkat RT, dan ini kalau kita lihat dari minggu ke minggu itu terjadi peningkatan terus ini zona merahnya. Sekarang ini sekitar 23 RT di Jawa Tengah yang zona merah, ya. Sebelumnya itu padahal 13, 10, 7 gitu ya. Ini terjadi peningkatan yang tadi di awal kita diskusikan tadi, terjadi peningkatan kasus di tingkat mikro, ya RT. Nah, itu kita harapkan tetap dioptimalkan, ya. Lalu juga Jogotongo itu merupakan garda terakhir untuk pemudik juga tolong diawasi, lalu juga dilakukan isolasi minimal 5 hari ya. Kalau pemudik yang sudah terlanjur terobos itu harus dilakukan isolasi paling tidak 5 hari. Moga-moga kita tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini, jaga kesehatan, dan tetap optimis bahwa pandemi. Dr. Yulianto Prabowo, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, yang telah banyak memaparkan kondisi pandemi COVID di Jawa Tengah. Pada umumnya menurun, tetapi karena vaksinasi masih jauh dari target minimal 70% dan baru kira-kira akhir tahun bisa tercapai, maka masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan, terutama dalam merayakan Idul Fitri. Saya kira terima kasih sekali Dr. Yulianto Prabowo, MKes. Mudah-mudahan Jawa Tengah berhasil membendung ini kerumunan yang dikhawatirkan akan terjadi besar-besaran pada sekitar Lebaran, dan benar-benar kasus pandemi COVID di Jawa Tengah melandai dan perekonomian segera pulih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.